Jadi ini rapor pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi dari sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini nanti untuk lebih detailnya kita akan mempelajari salah satu topik yang ada di platform Merdeka Mengajar terkait dengan rapor pendidikan. Nah, untuk menghindari miskonsepsi terkait rapor pendidikan ini, ada beberapa hal yang perlu Ibu dan Bapak cermati berikut ini. Rapor pendidikan adalah perangkat dan cara untuk mengidentifikasi akar permasalahan, bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah atau malah memeringkatkan satuan dan daerah. Merefleksikan capaian satuan pendidikan sejauh ini, bukan untuk membanding-bandingkan pencapaian. Mendiskusikan pembenahan layanan pendidikan secara konstruktif, bukan untuk menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna. Fungsi utama rapor pendidikan yaitu merupakan sumber data utama, objektif dan terintegrasi bagi satuan pendidikan, termasuk hasil asesmen nasional yang diikuti oleh satuan pendidikan. Sumber data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Lalu secara spesifik membantu mengetahui kondisi satuan pendidikan dalam kegiatan perencanaan. Penyajian data yang terintegrasi secara otomatis meringankan beban administrasi satuan pendidikan dalam sistem pengelolaan data. Sama seperti laporan hasil medical check-up, rapor pendidikan juga berperan penting untuk mengetahui prioritas yang perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Penyajian data yang objektif, terintegrasi, dan komprehensif secara berkala dapat memberikan gambaran tentang upaya peningkatan mutu, capaian, dan kualitas layanan pendidikan dari tahun ke tahun secara lebih terukur. Penggunaan rapor pendidikan sebagai sumber perencanaan berbasis data dapat menghasilkan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat di satuan pendidikan. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang tepat akan berdampak besar pada peningkatan kualitas tenaga pendidik maupun layanan pendidikan. Pada akhirnya, ini akan berdampak pada cita-cita mulia yang hendak dicapai, yaitu terciptanya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan memiliki kemampuan dasar literasi dan numerasi. Di dalam platform rapor pendidikan terkini, Ibu dan Bapak akan dibantu untuk melakukan perencanaan berbasis data dengan alur IRB, yaitu identifikasi, refleksi, benahi. Mengapa alur ini langsung ditampilkan di platform rapor pendidikan? Hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu Ibu dan Bapak memahami kondisi satuan pendidikan secara efisien dalam hal waktu saat menganalisis dan secara efektif dalam hal pengambilan keputusan untuk pembenahan. Jadi dari topik yang sudah kita pelajari bersama, dari video yang sudah kita saksikan bersama di platform tersebut, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari rapor pendidikan yang paling utama adalah sebagai sumber referensi bagi satuan pendidikan untuk menganalisis, kemudian merencanakan, kemudian membuat tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Di sini nanti kita akan menganalisis, kemudian membuat perencanaan serta melaksanakan tindak lanjut berdasarkan rapor pendidikan yang sudah kita miliki, dan yang diprioritaskan nanti adalah rapor pendidikan yang warnanya merah. Baiklah, tadi kita sudah
sudah menganalisis dari rapor pendidikan yang sudah saya bagikan tadi. Sekarang kita secara bersama-sama membuat perencanaan, kemudian nanti kita melaksanakan tindak lanjutnya. Jadi dari perencanaan, dari hasil analisis tadi kita rencanakan apa yang harus diperbaiki. Begitu ya. Untuk kegiatan belajar, anak bisa didukung dengan menggunakan proyektor. Ya, bisa. Nanti akan kita masukkan dalam perencanaan fungsi dari proyektor itu untuk mempermudah Bapak Ibu guru mengajar menggunakan laptop, kemudian nanti disambungkan ke proyektor bisa. Untuk kegiatan P5, kita bisa mengajak siswa untuk menanam pohon atau membuat taman untuk keindahan, ataupun juga bisa untuk menanam tanaman obat atau toga. Demikianlah sharing bersama yang sudah kita laksanakan mengenai rapor pendidikan. Harapannya nanti dari hasil sharing bersama kita terkait dengan rapor pendidikan yang ada di lembaga ini, nanti kita sudah melaksanakan analisis, kemudian sudah membuat perencanaan dan sudah membuat tindak lanjutnya. Semoga kedepannya rapor pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik.